Tuhan lihat dan terima. Orang buta dalam hati dapat lihat darahnya. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia dan tinggikan juru selamat dunia. Biar dia kelihatan pada segenap manusia. Banyak orang yang merindu akan lihat mukanya, yang berhati dingin dulu sarang datang padanya. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia yang mulia, anak Allah yang tinggi, di dalam kecintaannya orang dosa disuci. Kabarkan kematiannya, Tuhan berkemurahan. Padanya adalah kuasa untuk beri keselamatan. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya. Masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas semua yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Kau masih berikan waktu bagi kami untuk kami boleh berkumpul untuk Rabu malam. Kami percaya Engkau akan menuntun kami dan memberikan makanan bagi kami sesuai dengan kebutuhan jiwa kami, Bapa. Biarlah Roh-Mu bersama dengan kami dan pikiran kami dan jiwa kami disegarkan untuk mempelajari firman Bapa. Lepaskan kami Tuhan dari beban dan belenggu-belenggu dosa, daripada konsep-konsep dan daripada kerajaan setan, agar kami bisa memandang-Mu tanpa dikelabui oleh kabut-kabut keraguan, tanpa dikelabui oleh banyak halangan, tapi kami bisa memandang Engkau muka dengan muka langsung, Bapa. Benar permohonan kami, Bapa, memohonkan agar Engkau beserta kami yang mendengarkan dan juga beserta dengan Allah yang akan membagikan. Inilah Tuhan permohonan kami, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi selamat malam ya buat kita semua. Ini Rabu malam pertama kita setelah New Moon kan. Jadi pelajaran ini judulnya peperangan identitas. Jadi kenapa disebut peperangan? Kenapa disebut peperangan? Peperangan itu kenapa ada perang? Karena ada usaha untuk mencari kebebasan. Peperangan itu selalu bertujuan supaya suatu negara atau suatu wilayah bisa dibebaskan
Artinya ada unsur ketidakbebasan yang sedang dialami oleh masing-masing kita. Sehingga kita berusaha mencari kebebasan atau kepuasan, tapi dengan cara saya sendiri. Nah, peperangan yang kita bahas ini adalah peperangan identitas manusia, identitas kita masing-masing. Artinya kita sendiri belum mengenal diri kita, dan kalau saya nggak mengenal diri kita, bagaimana saya mau mengenal sesama kita, apalagi mengenal Tuhan. Jadi inilah kondisi manusia ya, berusaha mencari selama mereka masih hidup di dunia ini. Bagian pertama ini kita fokus di bagian kehilangan identitas. Isi pelajaran ini akan ada 3 bagian. Yang pertama, apa fondasi dari kerajaan setan? Dan kedua, apa saja fondasi kerajaan Tuhan? Dan yang terakhir, apa akibat ketika manusia menerima fondasi kerajaan setan dan menolak kerajaan Tuhan? Semua berdasarkan pengalaman manusia di dunia ini. Sejak dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Oke, sebelum kita belajar, ada satu konsep yang saya mau ingatkan, bahwa pikiran Tuhan, yaitu rancangan-rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu, Tuhan umpamakan seperti langit dibandingkan dengan jalan-jalan kita. Ingat, siapa yang diminta untuk melihat ke langit? Abraham ketika dia dijanjikan sama Tuhan bahwa keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, apa yang pertama kali Abraham pikirkan? Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin saya bisa ada keturunan banyak, sedangkan sekarang saat ini saya gak punya anak. Ini yang Tuhan bilang, pikiranmu atau rancanganmu bukan seperti rancanganmu. Jadi solusi yang Tuhan berikan adalah, coba kamu lihat ke langit. Dan ketika Abraham lihat ke langit, dia dapatkan pengharapan dan dia lihat gimana rancangan Tuhan buat dia. Dia lihat bintang yang bertaburan dan Tuhan janji, apa yang kamu lihat, itu yang akan saya buat kamu. Jadi ketika Abraham, yaitu bumi ini, berpikir nggak ada jalan keluar, Tuhan punya rancangan berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Dan ini yang ayat pertama yang Tuhan bilang di Alkitab. Tuhan mengestablish bahwa perbedaan antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Ini yang membuat banyak kita berpikir bahwa jalan pikiran saya adalah jalan yang dipakai oleh Tuhan juga. Ini yang kenapa di Amsal dibilang, ada jalan yang dianggap lurus, padahal ternyata ujungnya menuju kematian. Nah ini deh, saya pikir jalan ini jalan pikiran Tuhan. Tuhan bilang, jalan pikiran kamu bukan jalan pikiran saya. Jadi yang dianggap orang bakal ujungnya mencapai ke Tuhan, ternyata ujungnya mencapai kematian. Ini hati-hati. Jadi keselamatan kita dimulai dari mana? Dengan ayat pertama dari Alkitab. Ketika kamu buka Alkitab, kamu mengerti bahwa pikiran Tuhan bukan seperti pikiran kamu. Mari kita lihat apa fondasi dari kerajaan setan yang sangat berbeda dengan kerajaan Tuhan. Di buku Kerinduan Segala Zaman dibilang bumi. Bumi lambang apa tadi? Bumi lambang pikiran manusia terhadap Tuhan. Bumi dibilang gelap oleh salah pengertian akan Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di langit. Dia punya perumpamaan.
Jadi ketika bumi mau lihat ke langit, ada kegelapan antara itu. Dan itu adalah salah pengertian si bumi ini, salah pengertian manusia ini terhadap cara pengertian ke Tuhan. Ini dia. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu yang Tuhan bilang bahwa perbedaan langit dengan bumi. Dan di bab pertama dari buku Renungan Segala Zaman juga menegaskan hal yang sama. Bahwa pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Dan apa yang membuat gelap? Siapa yang membuat gelap? Penipuan setan. Dan kalau mau ditembus kegelapan ini, penipuan setan harus dihancurkan. Dan cara untuk menghancurkan yang Tuhan bilang, bukan dengan kekerasan. Langsung keluar sifat kerajaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menaklukkan pikiran yang gelap manusia ini dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih. Dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Dan tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat setan. Lagi-lagi, ini ngulangin ayat apa? Yesaya 55. Bahwa pikiran Tuhan, tabiatnya Kristus harus dinyatakan kebalikan dari tabiat setan atau pikiran manusia. Jadi, pertama kita bisa lihat, kasih bukan kekerasan. Kasih bukan pemaksaan. Dan kasih bukan memanfaatkan kekuasaan. Nah, sifat-sifat kekerasan, pemaksaan, itu sifat ingin mengontrol. Dia ingin menguasai seseorang. Dia ingin menguasai sesuatu. Sehingga disebut namanya pemaksaan, kekerasan, dan kekuasaan. Dan Tuhan gak pernah pakai itu. Jadi apakah Tuhan pernah memanfaatkan posisinya dia untuk membuat orang bisa melayani dia? Enggak. Dia tidak memanfaatkan posisi yang tinggi. Dia nggak memanfaatkan bahwa dia pencipta, enggak. Dia hanya mau kalau kamu lihat kasih saya, kamu akan timbul juga kasih. Kasih berbeda atau kebalikan dari ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan menggunakan, yang tadi kita lihat, dia tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan pemaksaan, tidak akan menggunakan kekuasaan, dan tidak akan menggunakan ketakutan yang di dalamnya ada hukuman. Jadi Tuhan gak pernah memakai hal-hal seperti ini. Kenapa ada kekerasan? Kekerasan apakah cuma soal fisik? Enggak. Kita sering alami kekerasan lewat verbal. Kita seringkali kita menyakiti orang, memaksa orang, bukan cuma lewat fisik, tapi dengan kata-kata verbal kita yang membuat dia harus terpaksa atau takut untuk tidak melakukan itu. Inilah barang-barang yang setan pakai di pemerintahan ini. Kenapa ada takut hukuman? Hukuman itu terjadi karena ada yang dia nggak buat. Jadi, karena dia takut kalau saya nggak buat akan dapat hukuman, dia harus melakukan itu supaya dia nggak dapat hukuman. Nah, dia sedang digerakkan oleh ketakutan. Karena penggeraknya dia bukan kasih, tapi dia takut kalau saya tidak lakukan, saya akan dapat hukuman. Nah, ini yang Tuhan gak mau ya. Di Yohanes 14:15, kalau kan saya nggak selamat, sehingga saya harus mematuhi perintah Tuhan supaya saya selamat. Dan ini artinya memakai hukuman, atau kenapa saya mau bikin berdasarkan kalau saya nggak bikin adalah saya akan hilang. Jadi ketakutan yang mendorong saya mau menuruti segala perintah Tuhan. Padahal yang Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, bukan kalau kamu takut sama saya, kamu mengasihi saya. Oke?
Atau Tuhan nggak bilang juga, kalau kamu tahu diri, siapa saya? Kalau kamu tahu siapa diri kamu, enggak, Tuhan nggak bilang begitu. Ingat, Tuhan tidak memakai kekuasaannya dia. Dia tidak memanfaatkan posisi dia. Dia hanya memanfaatkan kasihnya dia. Kalau kamu nggak lihat kasihnya dia, saya nggak akan pernah menggunakan siapa saya kepada kamu. Jadi ketika manusia mau bertahan ya, dengan ketakutan, manusia mau bertahan, lakukan sesuatu dengan pemaksaan, saya dipaksa. Saya mau lakukan sesuatu karena saya, kalau nggak dia akan dikerasin secara verbal, kata-kata, atau secara fisik, apa hasil kalau manusia terus bertahan? Dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang mungkin benar, tapi dasarnya itu semua. Kita mau lihat apa hasil-hasil. Di Matius 4 ayat 8 sampai 9 dibilang, Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung dan dia sedang tawarkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Oke. Tetapi yang Yesus bilang adalah dia nggak mau terima ini. Kenapa? Kita akan lihat ke depan. Ketika setan menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya, yang dia minta sebagai alat tukarnya adalah penyembahan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu mendapatkan kemegahan dunia ini, kamu harus berbuat sesuatu kepada saya. Kamu harus doing something. Kamu harus bikin pencapaian tertentu supaya kamu bisa memperoleh ini. Ini sistem kerajaan setan. Dan yang setan ulangi adalah kemegahannya. Oke, apakah kerajaan dunia emang betul-betul hanya isinya kemegahan? Oke, kita lihat sebenarnya gimana kerajaan setan di dunia ini. Di CH 25.1, kita hidup di tengah wabah kejahatan. Wabah kejahatan tadi, setan bilang semua kemegahannya. Tapi tiba-tiba Yahweh bilang hidup di tengah wabah kejahatan. Artinya ada yang setan tutupi sebenarnya. Yang membuat orang-orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan di mana-mana tercengang. Kerusakan yang merajalela tidak dapat dijelaskan oleh pena manusia. Setiap hari muncul pengungkapan baru tentang pertikaian politik, penyuapan dan penipuan. Setiap hari muncul catatan kekerasan dan pelanggaran hukum yang memilukan, tentang ketidakpedulian terhadap penderitaan manusia, tentang penghancuran kehidupan manusia yang brutal dan kejam. Setiap hari menjadi saksi meningkatnya kegilaan, pembunuhan, dan bunuh diri. Siapa yang dapat meragukan bahwa agen setan sedang bekerja di neraka manusia dengan aktivitas yang semakin meningkat untuk mengalihkan dan merusak pikiran, serta menajiskan dan menghancurkan tubuh? Apa akibat kerajaan setan yang didirikan di dunia ini? Apa akibat ketika manusia menerima sistem bahwa saya harus berbuat sesuatu karena saya dalam tekanan harus melakukan. Saya dituntut untuk dipaksa untuk melakukan itu. Saya tidak lagi merasakan kebebasan, kalau enggak saya akan diperlakukan beda. Dan ketika ini muncul, roh-roh mengontrol ini yang menjadi sifat utama kerajaan setan, salah satu buah-buahnya adalah banyak orang yang bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri. Kita lihat statistik dari banyaknya orang yang bunuh diri di dunia. Setiap tahun, hampir 1 juta orang meninggal karena bunuh diri. Setiap 40 detik artinya banyak orang, 1 orang mati. Negara-negara yang berpenghasilan tinggi memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan negara berpenghasilan rendah dan menengah. Artinya, apakah
penghasilan tinggi menjamin kebahagiaan seseorang. Kalau ternyata mereka yang mendapatkan gaji lebih tinggi lah yang cenderung untuk mengakhiri kehidupan. Hanya di US saja, di Amerika saja, 18 juta orang dewasa mencoba secara terencana dan berpikir serius tentang bunuh diri tahun lalu. Ini tahun 2023. Tahun 2023 ya. Bunuh diri, ini yang kita perlu perhatikan. Bunuh diri adalah penyebab utama kematian kedua. Jadi penyebab nomor 2-nya ini, dari banyak orang mati, bagi orang yang berusia 10 sampai 14 tahun, dan 25 sampai 34. Ketika orang bunuh diri ya, hal yang akan muncul dari pikiran dia adalah, ini adalah milik dia, dan bukan pemberian Tuhan. Sehingga dia pikir, saya bisa mengontrol kehidupan ini adalah milik saya. Dan ternyata orang-orang yang bergaji tinggi nggak dipuaskan dengan apa yang dia dapatkan. Umur 10-14 tahun, umumnya anak-anak umumnya orang-orang umur segitu sedang ngapain? 10-14 tahun. Lagi sekolah kan? Lagi ikut pendidikan. Jadi ternyata pendidikan, yang tadi ingat tawaran setan bilang, saya mau tawarkan kemegahan dunia, saya mau tawarkan gaji yang tinggi. Ternyata di balik gaji yang tinggi ada pengontrolan. Ternyata di balik pendidikan yang tinggi banyak pengontrolan, banyak kekerasan, banyak pemaksaan, banyak ketakutan. Sementara setan menawarkan, ini dia kerajaan dunia dan kemegahan. Anak-anak yang sedang bersekolah lebih banyak mengakhiri kehidupan. Dan umur 25-34 ngapain? Kerja. Dan ketika dia lakukan sesuatu dan dapat reward, dia mendapatkan hasil dari apa yang dia capai, ternyata apakah memberikan kepuasan bagi diri dia? Ini yang setan sembunyikan. Setan cuma bilang, saya dapat pendidikan yang bagus buat kamu. Saya ada tawaran kerja yang baik. Sementara hasil di balik itu, ternyata banyak orang di umur pendidikan dan pekerjaan adalah orang-orang yang sedang di situ. Penyebab kematian nomor 2-nya adalah bunuh diri. Komoditinya bisa berubah. Bisa dari pendidikan, bisa dari pekerjaan. Saya hanya berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi ingat, di Alkitab, cerita orang bunuh diri bukan orang yang bekerja loh. Bukan orang yang sekolah. Malahan orang-orang yang Judas, yang belajar setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Saul, seorang raja yang tadinya Tuhan hormati, tapi akhirnya bunuh diri dia juga. Jadi, apakah dunia keagamaan terbebas dari sistem kerajaan setan ini? Yang merasa bahwa mereka penuh dengan ketakutan, kekerasan, dan pemaksaan. Apa sih isi hidup ini sampai begitu memilukan? Bukankah menyedihkan lihat umur-umur 10-14 tahun harus mengakhiri kehidupannya hanya karena sekolah yang dilewati? Dan kenapa manusia mau bertahan dengan siklus seperti ini? Ini semua diawali dari fondasi pertama yang setan sebutkan di Taman Eden. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ular, alat yang setan pakai untuk membicarakan fondasi kerajaannya, setan bilang bahwa saya akan berikan kamu alasan yang baik, alasan yang tepat
untuk kamu bisa terpisah dengan Tuhan. Dari mana setan dapat alasannya? Dia dapat alasannya dengan dia membandingkan alasan kenapa mereka perlu memakan buah pohon kehidupan. Kalau mereka makan buah pohon yang baik, itu harus dilawan dengan buah kehidupan. Buah pohon kehidupan didasarkan bahwa mereka bergantung kepada Kristus. Artinya untuk memakan buah baik dan jahat, saya tidak perlu bergantung kepada Kristus. Dan ketika ini diterima, gerbang malapetaka masuk ke dunia ini. Siapa yang bisa buah gerbang itu? Orang tua kita pertama. Dan ingat, lagi-lagi ditawarkan baik apa? Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Apa yang ditawarkan ke Tuhan Yesus? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Apa yang ditawarkan ke anak-anak? Kamu akan dapat pendidikan yang baik. Ternyata banyak yang depresi. Kamu akan dapatkan gaji yang tinggi. Ternyata gaji yang tinggi adalah orang-orang yang gaji tinggi malahan yang banyak penduduk. Jadi sifat ini setan akan berusaha tutupi kejahatan yang dia buat dengan kebaikan-kebaikan yang buat manusia melupakan siapa dia yang bicara. Ada dua kesimpulan dari kejadian 3, 4, dan 5. Pertama, ketika setan bilang kamu akan mati adalah artinya setiap objek di dalam dunia, termasuk saya sendiri, yaitu Adam dan Hawa, saya dalam manusia, dalam tubuh saya manusia, memiliki kekuatan tertentu di dalam diri saya sendiri. Makanya, kalaupun kamu melanggar, kamu gak akan mati. Artinya saya ada kekuatan dong. Iya, betul. Itu yang setan sedang bilang. Dan yang kedua, ada objek-objek berkuasa yang dapat kita peroleh untuk sepenuhnya menambah kuasa ke dalam diri kita sendiri. Ya. Ketika setan memberikan alasan untuk Hawa mengambil buah, dia berikan alasan yang baik. Kamu akan semakin baik sementara kamu terputus dengan Tuhan. Kamu akan semakin baik ketika kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu akan menjadi seperti Tuhan kalau kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Kamu gak butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan, tapi kamu gak sebenarnya butuh Tuhan. Inilah dua ini adalah racun kebohongan yang ditempelkan oleh ular ke buah itu. Buah itu tidak beracun. Tapi racun yang ditempelkan, yang tertempel ketika manusia mengambil itu, sekarang sudah jadi milik manusia. Jadi kenapa manusia bertahan dalam siklus ketidakberhargaan, bertahan dalam saya harus terpaksa melakukan ini. Walaupun saya penuh dengan tekanan, saya penuh dengan depresi. Kenapa manusia bertahan? Karena manusia nggak bisa lihat bahwa di luar dia ada sumber kuasa. Dia hanya melihat kepada diri dia sendiri. Diri dia sendirilah sumber kuasa itu. Sehingga dia harus memaksakan dirinya untuk bisa melakukan yang sebenarnya dia tidak bisa buat. Kita akan lihat perbandingan apakah kerajaan Tuhan dibangun dengan cara-cara setan tadi. Dan kalau bukan, gimana cara Tuhan bekerja? Di Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Dan ini diperumpamain dengan sungai yang mengalir, sungai kehidupan yang mengalir. Di Ezekiel dibilang, begitu sungai itu dialiri dari tata bapa dengan anak domba, semua yang tersentuh dengan aliran sungai itu akan menjadi hidup. Ini rancangan Bapa ke manusia.
bukan kamu bisa hidup terputus dari saya. Karena saya adalah sumber kehidupan, segala sesuatu datang dari saya. Dan saya mengaliri itu semua. Dan siapapun, apapun yang tersentuh dengan aliran sungai itu, dia akan berbuah kasih. Dia akan hidup. Bukan dengan usaha dia, tapi dengan menyentuh, tersentuh dengan kehidupan Bapa. Kristus adalah sumber dari setiap dorongan yang benar. Jadi kalau ada keinginan untuk berbuat baik, siapa sumbernya? Ingat, segala sesuatu. Ya, artinya kalaupun saya mau terdorong untuk berbuat baik, itu bukan dari diri saya. Itu Tuhan yang inspirasikan. Kristus yang inspirasikan. Saya ingat cerita waktu motor saya mogok. Dan apakah saya bisa menggunakan sistem kerajaan setan, yaitu saya harus memaksa orang menolong saya? Apakah saya bisa menggunakan rasa takut seseorang untuk bisa menolong saya? Apakah saya bisa menggunakan pemaksaan untuk orang menolong saya? Harapan saya siapa? Aku suka Cuma rela. Kristus. Hmm. Cuma Kristus. Hah? Ya orang suka rela. Kalau nggak bisa dipaksakan ya harus ada kesukarelaan. Iya. Jadi dan waktu motor saya mogok, dari prinsip ini saya baru bisa lihat. Ternyata ketika orang melihat saya butuh pertolongan di pinggir jalan, Kristus yang inspirasikan dia untuk menolong saya. Dan di saat itu saya nggak perlu tanya agama dia apa. Apakah dia kenal Kristus atau enggak? Apakah dia tahu Tuhan itu satu? Atau apakah dia pelihara hari Sabat? Saya nggak perlu tanya itu. Yang saya tahu pasti ketika Kristus menginspirasikan dia untuk menolong saya, dan dia menerima bisikan itu, dia membuka kehendaknya untuk melakukan itu. Dan ketika dia melakukan itu, dia sudah menjadi miliknya Kristus. Tanpa permintaan, tanpa pemaksaan. Jadi apa yang membuat orang mau buat yang benar? Kristus. Nggak bisa dilakukan dengan pemaksaan. Dan ketika saya menerima pertolongan dia, apakah saya tertarik dengan dia punya pertolongan? Iya. Kenapa? Karena saya lihat kebaikan Kristus. Saya lihat Kristus lewat apa yang dia buat. Saya nggak lihat agama dia apa. Saya lihat Kristus sedang bekerja lewat dia untuk menolong saya. Dan ketika saya lihat Kristus, saya dengan karakter yang seindah itu, ada keinginan nggak untuk menjalin hubungan dengan dia? Dengan orang tersebut. Mas, makasih mas ya. Sudah mau tolong saya. Lihat, Kristus yang membuat saya terhubung dengan satu sama lain. Ketika karakter Kristus lewat dengan seseorang, daya tarik itu membuat kita mau berkenalan dengan orang itu. Karena Kristus pernah diterima dalam hatinya dia. Sehingga saya mau berkenalan, menjalin hubungan dengan dia. Saya senang untuk bertemu dengan orang yang senang juga untuk melepas kepenatan seorang. Dia mau menolong orang lain. Nah, kebanyakan orang, ketika orang bikin yang baik, tapi kan dia, nah, jadi masih ingat cerita di Yohanes 8, ketika Tuhan Yesus bilang bahwa saya lebih dulu pada Abraham. Orang-orang jauh langsung bilang, gimana bisa kamu lebih dulu pada Abraham? Dia lihat bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang gak dimiliki oleh manusia manapun. Tapi karena Tuhan Yesus tidak mau mengikuti
komunitas mereka. Karena Tuhan Yesus menghindari peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang Yahudi yang hanya bersifat mengontrol, memaksa, dan tidak lagi kasih. Orang Yahudi tidak terbuka dengan pengaruh yang Kristus buat. Tidak terbuka dengan Bapa yang sedang berbicara pada orang Yahudi. Apa yang orang Yahudi tolak? Bapa. Kalau saya mengatakan bahwa orang yang tadi baru menolong saya tadi motor itulah orang yang jahat, tapi kan dia beda agama dengan saya, dia kan nggak pelihara sahabat, dia kan nggak tahu Tuhan Yesus. Saya sedang menolak siapa? Saya bukan menolak dia, saya menolak Kristus yang sedang bekerja lewat dia. Sama seperti orang Yahudi bikin. Mereka bukan menolak Kristus, mereka menolak Bapa yang sedang bekerja lewat Kristus. Dan saya sadar bahwa saya pun bersifat demikian. Saya hanya sangat tajam untuk menonjolkan perbedaan itu. Ketika apa yang saya anggap benar tidak diterima oleh orang yang saya lihat, orang Yahudi melihat Tuhan Yesus, saya enggan untuk membuka hati saya menerima Tuhan Yesus. Saya enggan untuk menerima orang lain berbicara yang benar. Sekalipun orang itu sudah jelas melakukan yang baik buat saya. Sekalipun sudah jelas bahwa orang itu berbicara yang benar tentang hati nurani saya. Ini semua membuat kasih menjadi dingin. Sifat curiga lebih besar dibandingkan menerima kebaikan yang Kristus bisa Kristus bisa berikan lewat siapa. Pada semua ciptaan terlihat jejak keilahian. Allah memberi kesaksian tentang Tuhan. Pikiran yang peka, yang bersentuhan dengan keajaiban dan misteri alam semesta, tidak dapat mengenali kerja kekuatan yang tak terbatas. Alam itu bukan dengan energi bawaannya sendiri menghasilkan karunia-karunia. Tahun demi tahun terus bergerak mengelilingi matahari. Tangan yang tak terlihat menuntun planet-planet dalam lintasan langit. Kehidupan misterius meliputi seluruh alam. Kehidupan yang menopang dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh keluasan. Dari atom, serangga, dari burung yang berterbangan, memberi makan burung, ada kuncup bunga yang bermekaran, dan bunga yang menjadi buah. Itu semua bukan energi dari diri mereka sendiri. Tapi yang Tuhan bilang apa? Kamu tidak akan mati kalaupun kamu terputus dengan Tuhan. Oh, artinya saya ada energi sendiri. Oh, enggak. Kamu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Jadi, kalau segala sesuatu ini adanya dan hidup karena kehidupan Tuhan. Kalau orang bertanya ya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apa buktinya ada Tuhan? Jawabannya lagi nih. Apakah ketika kamu menikmati udara yang segar, ketika kamu menikmati senyuman seseorang pagi ini, menyapa kamu, ketika kamu menikmati makanan yang manis, asam, dan segala macam, dan kamu bahagia, tersenyum dengan itu, siapa yang memikirkan itu? Siapa yang merancang itu semua? Ketika saya harus berhenti motornya karena rusak, dan ada orang yang menolong saya, siapa yang pikirkan itu? Rancangan siapa itu? Apakah saya bisa memaksa orang untuk berhenti nolong saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika bukan Tuhan yang inspirasikan, saya nggak bisa bikin apa-apa. Tanpa Tuhan, tanpa Kristus, you can do nothing. Nggak ada yang kita bisa buat. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kita aja yang kurang sadar. Kita ini adalah debu tanah. Jadi untuk saya bisa berbuat sesuatu, saya butuhin siapa?
butuhin Kristus yang memberikan nafasnya. Bagaimana dengan orang lain? Orang lain pun demikian. Mereka bisa menyalurkan karakter Kristus yang membuat saya tertarik dengan orang itu dan saya mau menjalin hubungan dengan dia sebagai teman, sebagai sahabat. Itu karena Kristus yang memberikan kebahagiaan yang lewat dia. Dengan konsep ini, bukankah kehidupan jadi lebih berbeda ya? Sangat berbeda. Jadi saya selalu mengharapkan orang lain untuk terbuka dengan sifat-sifat yang Kristus sedang bisikan kepada dia. Dan saya pun demikian. Dan ketika satu orang menerima Kristus, menyalurkannya, orang lain kembali menerima dan menyalurkannya, mereka saling ingin mengenal satu sama lain. Kenapa sih kamu bisa begitu? Kenapa sih kamu punya kesabaran seperti itu? Siapa yang sedang dia tertarik itu? Siapa sebenarnya? Bukan orang itu, Kristus. Kristus yang sedang dia ingin kenal lewat orang itu. Kenapa dia bisa mengampuni kesalahan saya? Kenapa dia bisa melupakan kerugian yang saya buat kepada dia? Kenapa dia bisa memaafkan ketika saya sudah mengkhianati dia? Kenapa dia bisa menghandle perbedaan? Tidak seperti orang-orang Yahudi yang sangat tidak terbiasa dengan apa yang Kristus buat ketika mereka lihat bahwa Tuhan Yesus berbeda. Kenapa dia bisa begitu? Ternyata Kristus yang di dalamnya. Itulah daya tarik kita. Bukan diri kita lagi, tapi karakter Kristus yang memanggil orang untuk mengenal dia lewat saya. Wow, kehidupan yang berbeda ya. Apakah ini bisa dibikin dengan sistem kerjaan setan? Enggak. Enggak akan bisa. Enggak bisa. Wow, jadi apakah saya betul-betul membutuhkan Tuhan? Kalau saya debut tanah, saya secara sadar harusnya sangat bergantung sama Tuhan. Dan ketika dihembuskan nafas kehidupannya, bagian tubuh Tuhan sudah berada dalam saya. Apa itu namanya? Saya disebut anak-anak. Ketika seorang anak dilahirkan, dia membawa bagian tubuh orang tuanya, sifat-sifat genetik orang tua. Itu juga konsep yang terjadi ketika Tuhan menghembuskan nafas kita. Kehidupannya Bapa jadi milik kita dan kita adalah anak-anak. Jadi setiap kali dia melihat kita, dia tahu anak-anaknya membutuhkan dia selalu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang setan bilang apa? Kamu dalam diri kamu bisa ada kekuatan dalam diri kamu sendiri. Wow. Sangat berbeda dengan kerjaan Tuhan. Di saat kita sangat bahagia untuk menerima apa yang Tuhan berikan lewat saya, dan saya mau membawa kebahagiaan itu ke orang lain, setan bilang, oh, kamu gak perlu Tuhan. Kamu bisa menghasilkan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Kamu punya kekuatan itu. Dan kalau kamu kurang, saya akan bantu kamu untuk mendapatkan objek-objek dari dunia ini yang membuat kamu merasa bahwa kamu menjadi lebih baik. Ingat, ketika ambil buah, apa yang setan bilang? Kamu akan menjadi seperti Tuhan dimakan. Ide itulah yang sudah diterima oleh orang tua kita. Sehingga kita keturunannya dalam kondisi seperti ini semua. Padahal Bapak lihat kita sebagai apa? Debu tanah yang selalu membutuhkan ini. Wow. Bagaimana Tuhan melihat kita? Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kenapa bisa nggak dilupakan Tuhan? Ketika burung ini hidup dari nafas kehidupan Bapa,
Bagaimana bisa Bapak melupakan bagian dirinya yang ada di makhluk-makhluk? Gimana bisa? Lihat ya, burung ini seluruh tubuhnya ada di tangan manusia. Seluruh tubuhnya. Ini kalau kita tekan sedikit bisa patah loh tulang. Tapi hal yang begini pun, burung ini pun Tuhan gak lupakan. Apa yang Tuhan bilang? Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Lihat, jangan takut. Karena kamu lebih berharga. Artinya apa yang membuat seseorang merasa takut? Apa yang membuat orang merasa saya penuh dengan tekanan, saya penuh dengan depresi? Merasa tidak berharga. Tahu dia nggak berharga. Kenapa dia nggak berharga? Karena nggak ada yang menganggap dia berharga. Dari mana datangnya keberhargaan? Datangnya keberhargaan adalah karena kamu adalah anak saya. Kenapa kamu anak saya jadi sangat menentukan nilai seseorang? Apakah ada dan kita ketika anaknya lahir akan dinilai berdasarkan apa yang sudah dia buat? Oh iya, kamu baru lahir. Oke, kamu udah apa yang akan kamu dapat? Apa yang kamu berikan buat saya? Kamu mau bikin apa buat saya? Dia sudah berharga karena dia membawa bagian diri orang tuanya di tubuh anak itu. Tidak ada yang anak itu perlu bikin atau yang akan dia bikin, baik kegagalan ataupun keberhasilan, yang mempengaruhi nilai dia di hadapan bapaknya. Apa yang membuat saya berharga? Kehidupan bapak dalam saya, dia adalah bapak saya, dan saya adalah anaknya. Ini yang membuat saya berharga. Cinta dia kepada anaknya, rasa saya dimiliki oleh seorang bapak, itulah yang menghasilkan nilai keberhargaan dalam diri saya. Itulah yang membuat saya sadar identitas saya di mata seseorang. Dan setiap orang yang ditebus berlaku janji yang sama. Tanpa ada perbedaan, tanpa ada mengkotak-kotakan, tanpa ada pembatasan. Nah, jumlah rambut saya tiap hari sama atau enggak? Di hari ini, besok, atau di umur tambah tua lagi, apakah sama jumlahnya? Dan Tuhan berani jamin, dia tahu semua setiap hari. Siapa orang di dunia ini yang begitu mencintai kita, yang tahu jumlah rambut kita? Siapa orang di dunia ini yang begitu dekat hubungan dengan saya, yang bisa mengetahui berapa yang rontok hari ini dan akan berapa lama lagi untuk besok dan berapa lama bertahan? Siapa? Apa yang kita rasakan setelah kita tahu begini? Apa rasanya setelah kita tahu bahwa kita dicintai oleh Bapak kita sebagai anak? Dan ketika saya mendapatkan cinta ini, apa yang akan saya buat ke sesama saya? Cinta yang sama akan saya aliri. Kalau Tuhan bisa mengaliri ke saya, kenapa saya nggak bisa mengaliri ke orang lain? Lagi-lagi, karena saya masih melihat orang berdasarkan apa yang dia lakukan terhadap saya. Seperti yang Satan bilang, kamu perlu berbuat sesuatu untuk mendapatkan kerajaan saja. Kamu perlu makan buah, kamu perlu melakukan hal-hal tertentu untuk menambah nilai kamu lebih baik. Tuhan gak pernah bilang itu. Seorang anak tidak pernah diperlakukan seperti itu ketika lahir. Ayat ini ya, salah satu ayat yang paling bagus. Di Mazmur 40 ayat 6 dibilang, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya,
tapi terlalu besar jumlahnya untuk di situ. Kita lihat ya matahari. Tuhan membangkitkan matahari bukan untuk orang yang tidak mengkhianati Dia. Tuhan tidak memberikan matahari hanya untuk orang yang menghormati Dia. Tuhan berikan matahari untuk yang jahat. Tuhan berikan matahari untuk orang yang tidak mengenal Dia. Tapi sifat manusia yang membatasi kehidupan Bapa untuk mengalir ke setiap orang. Sifat kebebasan yang dibatasi. Oh, dia kan sudah menolak apa yang saya bilang benar. Seharusnya dia sudah nggak terima. Itu dia. Oh, dia kan menolak apa yang saya bilang baik. Ini kebenaran loh, kenapa dia nggak mau terima? Apakah Bapak karena dia ditolak, dia tidak berikan lagi matahari? Apakah ketika Adam dan Hawa memilih untuk memutus hubungannya dengan Bapa di surga, dia rela biarkan anaknya mati? Tapi sifat manusia membuat kita menilai seseorang berdasarkan apa yang dibuat. Karena kita pun demikian. Apa yang Tuhan bilang? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya ketika Tuhan begitu sering memikirkan saya, sampai Daud bilang tidak bisa dihitung, pikiran Bapak mikirin saya. Artinya hartanya Bapak siapa? Saya. Kenapa saya bisa jadi hartanya Bapak? Lagi-lagi karena kamu adalah anaknya dia. Kenapa saya anaknya dia? Karena bagian kehidupannya Bapak sudah mengalir di kamu. Wow. Ketika saya menginvestasikan pikiran saya terhadap hal ini, betapa seringnya Bapak memikirkan saya, akan muncul kembali rasa berharga. Ketika saya sadar bahwa Tuhan memikirkan saya. Mazmur 139 bilang apa? Dia tahu apa yang mau saya bicarakan. Dia tahu apa yang mau saya rencanakan. Dia tahu kapan saya duduk. Dia tahu kapan saya akan bangkit dari duduk saya. Dia tahu kapan saya mau tidur. Siapa orang yang begitu intim yang mengetahui ini semua? Yang ingin menceritakan ini semua? Kenapa? Siapa dia? Ketika semua orang melupakan ini dan berusaha untuk mencari kepuasan dari apa yang dia buat. Di kebahagiaan sejati juga dibilang bahwa pertobatan itu bukan dinilai dari perbuatan baik sekali-sekali, tetapi dari siapa yang cenderung paling sering kamu pikirkan. Artinya, bukti kalau kita sudah mulai berubah adalah ketika kita menginvestasikan pikiran saya di harta apa. Dan ketika saya tahu bahwa pikiran Bapak selalu memikirkan tentang saya, yang artinya saya lah hartanya dia. Sementara itu saya malah memikirkan harta-harta yang lain yang bukan dia. Inilah kesedihan yang dalam buat orang tua. Ketika seorang anak selalu dipikirkan, didoakan, tapi anak itu malah tidak pernah memikirkan sebaliknya. Tapi Bapak, dan ketika kita berubah, hal yang pertama muncul adalah seberapa sering kita memikirkan kasih sayang Bapak. Seberapa sering saya sadar bahwa saya selalu dicintai Bapak dengan semua yang dia berikan buat saya. Dan lagi, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang diselamatkan. Kita melihat apa efek dari kerajaan setan bagi manusia ini. Ketika setan mengucapkan di Taman Eden, manusia akan mulai berpikir
karena kehidupan ini bukan berasal dari Bapa, artinya saya memiliki kehidupan saya sendiri dan juga objek-objek di dunia ini ada kekuatan dalam dirinya atau ada energi di dalam dirinya. Itulah kenapa manusia berusaha menciptakan benda-benda yang ada energi cadangan semua, baterai, listrik di rumah, handphone, semua itu. Semua membutuhkan energi cadangan. Karena inilah sifat yang setan ingin manusia percaya. Ketika mereka sebenarnya bisa bergantung sepenuhnya setiap hari dari kehidupan Bapa. Wow. Dan ketika benda itu sudah selesai pakai, habis masa pakainya, dibuang dan akhirnya disampah. Apakah ada bergantung kehidupan dari Bapa? Tidak ada. Semua bersih. Yang kedua, oleh karena saya sudah terputus dari Bapa, saya sudah memutuskan hubungan saya dengan Bapa, saya tidak lagi menganggap dia sebagai Bapa saya, dan saya bukan lagi anaknya dia. Saya harus memperoleh objek-objek di dunia ini supaya saya merasa lebih baik. Seperti anak yang hilang. Saya perlu mencari aset-aset di luar rumah untuk membuat saya lebih bisa bertahan hidup. Tapi apa yang Bapak lakukan? Dia tunggu di depan rumahnya. Kenapa? Karena Bapak tahu, anakku, kamu hanya bisa mendapatkan nilaimu, keberhargaanmu dari saya. Kenapa dari saya? Karena hanya saya yang mengenalmu lebih dari siapapun. Bagian diriku ada dalam dirimu. Engkau berasal dari saya. Itulah yang membuat engkau berharga di mataku. Oh. Jadi apakah bisa ketika Adam dan Hawa memutus hubungan Bapa, Tuhan biarkan mati sesuai dengan pilihan ini? Enggak. Bapa berikan kehidupannya, gantinya kematian yang dipilih oleh Adam sama Hawa. Kenapa Bapak bisa lakukan itu? Karena dialah kehidupan sendiri. Tapi bukan Bapak yang berikan. Kehidupan Bapak dalam anaknya yang diberikan gantinya kematian mereka. Hanya supaya anaknya tidak mati. Bapak menahan kematian itu kepada dirinya sendiri. Supaya anaknya hidup. Kasih yang semacam apa yang mau bikin hal seperti ini? Dan kalau saya merasakan ini, kenapa saya nggak memperlakukan orang lain seperti ini? Kenapa saya punya kata-kata verbal? Kenapa saya punya tingkah laku fisik? Hanya menunjukkan kekasaran, pemaksaan, menghasilkan ketakutan untuk orang lain, menghasilkan sifat mengontrol, ingin menguasai orang lain, meruncingkan perbedaan, bukannya persamaan kita di mata Tuhan. Wah, menyedihkan ya. Jadi satu-satunya cara untuk saya lepas dari pikiran ini adalah antara kamu datang kepada Kristus yang adalah anak Bapa dan kita bisa memanggil Bapa lewat dia, atau saya akan mengakhiri kehidupan saya karena saya akan terus dalam posisi berusaha mencari kepuasan dari dalam diri saya, terputus dari Tuhan dan mengandalkan benda-benda di dunia ini. Itu bisa pengetahuan saya tentang Alkitab, itu bisa pengetahuan saya tentang pendidikan tertentu, itu bisa pengetahuan atau pengalaman saya di dunia kerja. Apapun aset-aset ini hanyalah penipuan semata yang setan tempelkan di buah yang ingin Adam dan Hawa makan, dan yang ingin setan supaya mereka makan. Tapi apa yang manusia alami sebenarnya dari siapa? Dari Lucifer.
Lucifer bilang dalam hatinya, dalam pikirannya, apa yang dia bilang? Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, aku hendak naik. Lihat, apa yang kita lihat? Ketika Lucifer tidak mau lagi menerima status sebagai anak Bapa, bahwa dia bisa menerima semuanya Bapa, milik Bapa, seperti Abraham. Nggak ada yang saya tahan dari saya, Abraham buat kamu. Ketika saya ucapkan kamu akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut, saya dengan kuasa saya menjamin itu semua terjadi kepada kamu. Tapi Lucifer nggak mau terima itu. Dia putuskan hubungan dia sebagai anak. Dan apa yang terjadi? Saya harus begini. Saya harus naik begini. Saya harus mendirikan ini. Saya harus begini. Saya harus begini. Saya harus begini. Saya harus begini. Suatu kerajaan yang menilai, yang didasarkan atas pencapaian seseorang, yang mengandalkan apa yang bisa kamu buat, apa prestasi kamu, apa kemampuan kamu, apa pengalaman kamu, apa yang bisa kamu buat. Bukannya bersandar kepada Tuhan yang siap memberikan bahkan kehidupannya untuk menahan kematian gak terjadi ke anak-anak. Oh, kasih yang sempurna ya. Kasih yang sempurna apa tadi? Menghapuskan ketakutan. Inilah siklus kekuatan dalam diri sendiri. Ketika manusia mempercayai bahwa di dalam diri dia kekuatan, ini yang terjadi. Waktu Adam dan Hawa mengambil buah, orang Nubuat bilang, mereka rasa kebahagiaan, mereka rasa kepuasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tapi berapa lama? Sesaat. Mereka sedang berada di atas. Oh, saya rasa kesuksesan ini. Wah, lebih baik dari orang lain. Ada rasa kesombongan mulai keluar. Tapi nggak berapa lama, kok tubuh glorinya saya hilang. Kok saya telanjang? Dan ketika Tuhan tanya, kalian di mana? Yang keluar dari Adam dan Hawa bukannya saya di sini. Yang dibilang adalah, Adam bilang, istri saya yang melakukannya. Hawa bilang, ular yang melakukan. Ketika mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka mengelak. Mereka melakukan perlawanan untuk mengakui kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka gagal untuk melihat kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka gagal? Karena mereka takut untuk berada dalam ketidaksuksesan. Mereka tidak mau berada dalam kegagalan. Ini dia. Ini dia yang setan ingin manusia rasakan berkali-kali. Jadi yang mereka bisa buat loh, enggak, saya bukan begini. Saya enggak begini, bukan saya yang buat. Atau kesalahan saya lemparkan ke orang lain. Karena saya nggak mau dibilang salah. Kegagalan saya akan mempengaruhi nilai saya ke orang lain. Padahal kalau kegagalan sebagai anak Tuhan, Tuhan tunggu lagi di depan rumah. Di sistem kerajaan setan, ketika kamu buat kesalahan di dunia kerja, dunia pendidikan, apapun itu, nilai kamu terbuang. Kamu nggak ada artinya lagi. Dan ketika saya rasa tidak berharga, kebimbangan dan rasa takut, setan bilang, ayo kamu bisa, coba lagi lebih keras, coba dengan cara yang lain. Dan kalau misalnya kamu belum bisa, mungkin kamu perlu sedikit kecurangan supaya kamu bisa dapatkan yang posisi yang kemarin yang kamu mendapatkan itu, yang udah pernah kamu berada di situ. Apa yang setan mau? Kita melupakan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Setan ingin kita
mendapatkan nilai keberhargaan saya dari apa yang saya rencanakan, dari usaha saya yang lebih keras untuk mendapatkan apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan. Di pelajaran kedua kita akan bahas lebih detail kenapa sifat ini sangat kuat dalam diri manusia. Kesimpulan dari kehilangan identitas ini adalah, pertama, setan menyerang fondasi prinsip dari kerajaan Allah, yaitu Allah sumber kehidupan, dengan memperkenalkan konsep kekuatan di dalam diri sendiri pada saat dia ada. Dengan merangkul kebohongan setan, Adam dan Hawa kehilangan identitas dia sebagai anak Bapa karena sudah terputus hubungannya. Dia kehilangan nilai yang berdasarkan model hubungan kekeluargaan. Kamu akan menjadi seorang hamba. Kenapa? Karena saya harus menuruti perintah seseorang yang dimana ketika saya menuruti perintah orang tersebut, saya nggak punya hubungan apapun dengan dia. Saya hanya harus melakukan apa yang dia minta, dan ketika saya tidak melakukan apa yang dia minta, saya akan terbuang. Saya akan tidak dihargai di dunia ini. Saya akan dianggap tidak sampah. Inilah sistem kerja setan. Dan akhirnya memasuki siklus dari ketakutan. Walaupun saya nggak mau bikin ini, tapi kalau saya nggak bikin ini, saya akan kepahitan, kontrol, ketidakbernilaian. Kenapa ada kontrol? Karena ketika orang tersebut menghalangi rencana saya mulai terganggu, saya punya kebahagiaan. Sehingga saya harus menyingkirkan atau melakukan sesuatu untuk orang tersebut supaya apa yang saya rencanakan terjadi apapun caranya. Entah dengan mengakhiri kehidupan orang tersebut, atau dengan cara menghancurkan identitasnya, apapun yang saya bisa buat untuk rencana saya terjadi. Adam dan Hawa hanya hidup karena Kristus menjadi domba tersembelih sejak fondasi dunia ini. Untuk mengembalikan rasa identitas dan nilai, manusia memeluk sistem berdasarkan pencapaian dan prestasi. Ini poin nomor 4 ini akan kita bahas di part 2 ya, lebih dalam. Umat manusia telah terkunci di dalam siklus ketidakberhargaan. Jadi selalu sukses, lebih baik. Sehingga dengan saya lebih baik, saya harus tidak boleh melakukan kesalahan. Dan kalaupun saya dalam kesalahan, saya harus tidak mengakui itu. Saya harus berusaha tidak membenarkan itu bahwa saya gagal. Mulai muncul penipuan, kecurangan. Dan usaha lebih keras lagi untuk lebih licik lagi mungkin. Up and down. Naik di atas, turun lagi. Dapat uang, hasil gaji, tapi tiba-tiba kosong. Udah tamat sekolah, tapi kehilangan rasa kepuasan. Sudah dapatkan ini, tapi nggak pernah dapat Kristus dalam hati. Sudah beli ini, tapi masih kekurangan. Sudah makan ini dia. Karena siapa yang dia lakukan? Diri sendiri. Perbandingan dari dua kerajaan ini, pertama, pemerintahan Tuhan, nama pemerintahan adalah kekeluargaan. Ini bukan kekeluargaan nominal kekeluargaan ya. Ini keluarga yang sesungguhnya. Dan kerajaan setan berdasarkan batas teritori. Ketika saya berada dalam teritori suatu negara, Indonesia, saya harus menuruti cara pemerintahan di Indonesia. Tapi ketika saya keluar dari pemerintahan Indonesia, pindah teritori, saya harus mengikutinya. Saya nggak punya hubungan dengan kepala-kepala pemerintah ini. Saya nggak ada hubungan apa. Saya hanya harus menurut apa yang mereka perintahkan. Nilai tukar kerjaan Tuhan karakter tadi. Ketika saya melihat Kristus
lewat perbuatan baik seseorang, saya tertarik kepada dia. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi yang bertukar apa? Sifat karakter Kristus yang membuat saya tertarik dengan Kristus lewat orang ini. Dan membuat saya berharga. Membuat saya lihat dia, wow, ternyata dia bisa bikin itu ya. Wow, dia nggak perlu tahu apa yang saya tahu. Ini, aduh, luar biasa. Sedangkan kerajaan setan, nilai tukar adalah apa yang kamu punya. Properti apa yang kamu punya. Pengetahuan apa yang kamu punya. Seberapa sering kamu Bible study. Seberapa sering kamu berdoa lebih pagi daripada saya. Gelar kamu seberapa banyak. Gaji kamu sudah berapa. Komoditi-komoditi ini yang dipakai setan sebagai alat tukar. Kewarganegaraan di kerajaan Tuhan, kamu tinggal dalam negara ini, dalam pemerintah saya sebagai putra dan putri Tuhan. Kalaupun kamu gagal, Tuhan menunggu kamu. Kalaupun engkau menolak saya, Tuhan rela berikan kehidupannya untuk menahan kematian kepada kamu. Tapi kerajaan setan apa? Saya hanya melihat kamu berdasarkan prestasi kamu dan pencapaian kamu. Ketika kamu tidak bisa melakukan apapun, kamu di kelas menengah ke bawah. Kamu perlu saya tempatkan di daerah seperti ini. Kamu perlu saya arahkan di tempat tinggal yang seperti ini. Karena kamu cuma sanggup dengan pencapaian seperti ini. Kamu cuma sanggup dengan prestasi sejauh ini. Ini. Kerajaan Tuhan, nilai kita berdasarkan hubungan saya kepada Tuhan. Ketika saya berhubungan dengan seseorang, bukankah nilai saya sangat berharga di mata orang tersebut? Suatu pasangan, suami dan istri, nilai seorang istri sangat berharga di suami. Begitu juga sebaliknya. Hubungan orang tua dengan anak, nilai seorang anak berharga di mata orang tua. Nilai seorang orang tua berharga di mata anak. Tapi kerajaan setan tidak mengandalkan hubungan ini. Itulah kenapa kerajaan setan menghindari namanya hubungan. Oh, nggak boleh berhubungan. Padahal kita hanya mendapatkan nilai kita lewat hubungan. Dan itulah dasar kerajaan Tuhan. Buktinya apa? Sebelum ada segala sesuatu diciptakan, sudah ada hubungan siapa? Bapa dengan anaknya. Hubungan itulah yang mengisi dunia ini. Tapi setan mengandalkan pencapaian kamu. Apa yang sudah kamu dapatkan? Itulah kenapa kalau di CV pekerjaan, harus ditampilkan apa yang sudah saya peroleh selama ini. Pendidikan apa yang sudah saya dapatkan. Saya sudah masuk perusahaan multinasional berapa kali. Kiranya apa yang kita bisa lihat dari kerjaan Tuhan. Ingatlah hal ini. Setiap orang Tuhan kenal lebih dari siapapun di dunia. Sebagaimana kita pun tidak bisa, tidak diperlakukan demikian kepada Bapa. Bapa nggak perlakukan kita demikian. Bapa nggak membeda-bedakan saya dengan orang lain. Setiap orang berharga di hadapan Dia. Setiap orang berhak menerima kehidupannya Dia. Bahkan yang menolak Dia pun Tuhan berikan kehidupan. Karena kita diciptakan oleh kehidupannya. Dan kita semua juga ditebus oleh kehidupannya. Kiranya pelajaran ini bisa merubah pikiran kita. Dalam kehidupan kita, bagaimana saya mengenal diri saya. Siapa identitas saya di hadapan Tuhan. Dan bagaimana identitas orang lain juga di hadapan Tuhan. Sehingga saya menilai sesama manusia berbeda. Dan bagaimana hubungan saya kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa melihat Tuhan dengan cara yang berbeda sekali. Tuhan berkati kita.